Kami mempersembahkan renungan Santapan Rohani, terjemahan dari renungan Our Daily Bread. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-15. 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-15. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Kami minta kepadamu saudara-saudara, supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu, dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Kami juga menasihati kamu saudara-saudara. Tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib. Hiburlah mereka yang tawar hati. Belalah mereka yang lemah. Sabarlah terhadap semua orang. Perhatikanlah, supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat. Tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Ayat Mas renungan hari ini terambil dari 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat yang ke-11 dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Hendaklah kalian tetap saling mendorong dan saling menguatkan. Renungan hari ini berjudul Persekutuan dalam Yesus, ditulis oleh Dave Brennan. Sahabat ODB, saya tidak yakin siapa yang bertanggung jawab untuk mematikan lampu dan mengunci gerbang gereja setelah kebaktian minggu. Tetapi saya yakin orang tersebut akan terlambat menikmati makan malamnya. Itu karena masih ada begitu banyak orang yang senang berkumpul sesudah ibadah untuk berbincang-bincang tentang berbagai keputusan dan pergumulan dalam hidup mereka. Sungguh senang melihat ke seluruh ruangan dan menemukan banyak orang yang tetap menikmati kebersamaan bahkan 20 menit setelah kebaktian usai. Sahabat ODB, persekutuan adalah komponen penting dalam menjalani kehidupan yang serupa dengan Kristus. Tanpa keterhubungan yang diperoleh dari waktu yang dihabiskan bersama saudara-saudari seiman, kita akan melewatkan banyak manfaat dari kehidupan sebagai orang percaya. Misalnya Paulus berkata bahwa kita dapat saling mendorong dan saling menguatkan. Penulis kitab Ibrani setuju dengan menasehati kita untuk tidak menjauhkan diri dari pertemuan ibadah karena kita perlu saling menasehati. Ia juga mengatakan bahwa saat kita bersama, kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Ayat 24. Sebagai orang-orang yang bertekad untuk hidup bagi Yesus, tentu kita menyiapkan diri untuk berlaku setia dan sungguh-sungguh melayani dengan menghibur mereka yang tawar hati dan sabar terhadap semua orang. 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat yang ke-14. Ketika kita menjalani hidup seperti itu, dengan pertolongan Tuhan kita dimampukan untuk menikmati persekutuan yang sejati dan mengusahakan yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Sahabat ODB, manfaat apa saja yang Anda peroleh dari persekutuan dengan saudara-saudari seiman? Bagaimana Anda dapat menolong orang lain mengalami persekutuan sejati di dalam Kristus? Mari kita berdoa. Ya Allah, bentuklah aku menjadi pribadi yang dengan sukarela menyemangati orang lain dalam kasih dan kemurahan hati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.